أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في كرمك في الأسرار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه تتوالى بالأخبار وأشكر الشكر لعباده الأحياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Id yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tersanjungkan selalu kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sebulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selama Ramadan kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang mungkin kita semuanya hafal dan paham artinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Penutup ayat ini Allah sempurnakan dengan kalimat wa tukmilul iddah, dan sempurnakanlah
Ada dua arti kata walitukmilu iddah. Pertama, sempurnakan bulanan untuk 1 bulan. 1 bulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Berarti puasa kita sempurna 1 bulan. Yang kedua, walitukmilu, sempurnakan puasa kamu. Apa artinya sempurnakan puasa kamu? Selama Ramadan kita bisa menjaga amarah. Selama Ramadan kita bisa tadarus, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Puasa kita tunaikan, tarawih kita jalankan. Namun sempurnakan itu semua setelah Ramadan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak gampang marah, terus menjadi orang-orang yang dermawan, terus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti walitukmilu, sempurnakan. Walitukabbirullah, setelah kalian sempurnakan, takbirlah, agungkan Allah. Dari sejak semalam kita takbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah berkumandang Allah Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Kalau kita sedang bertakbiran, tidak ada yang agung kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti kecuali Allah. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Para jamaah yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila puasa Ramadan kita sudah tunaikan, sholat tarawih sudah kita tegakkan, menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak gampang marah, menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Apakah ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah? Insyaallah. Apapun yang kita lakukan selama amalnya Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih juga harus kita sempurnakan. Apa maksud kita sempurnakan? Kita sudah muamalah sama Allah dengan baik. Masih ada harus kita tunaikan muamalah ma'al makhluk, muamalah bersama manusia. Artinya apa? Suatu saat Rasulullah mengaminkan doa 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau bilang amin 3 kali apa? Rasulullah menjelaskan, tadi malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril sehingga aku khusyuk mengaminkan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah-ibadah orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Maka menjelang hari raya Idul Fitri, setelah Id ini, kan punya orang tua, punya ibu, punya bapak, kita dapat tangannya, kita minta maaf dan ridhonya. Maka biasa fenomena di Indonesia, akhir Ramadan saudara-saudara kita banyak yang mudik pulang kampung. Mudik itu Islami, ajaran Islam. Kenapa? Orang yang mudik itu biar tahu diri dari mana dia berasal. Yang kedua, orang yang mudik dia harus gapai tangan ibu bapaknya, minta ridho, minta maaf. Sudah meninggal Pak Ustaz. Kalau sudah meninggal ziarah,
asal muasal, maka datangi ibu bapakmu, minta maafnya, maka datangi makamnya, ziarahi makamnya, dan doa. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah, puasa dan sebagainya wanita-wanita, istri-istri yang durhaka kepada suami, yang melawan kepada suaminya. Maka momen Idul Fitri supaya sempurna ibadah kita, istri jangan sungkan, jangan malu minta maaf kepada suami. Dan suami pun demikian, minta maaf kepada istri. Tidak ada segala ketawa yang paling berjasa dalam kehidupan kita selain ibu bapak kita adalah istri kita. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga, jangan kau terima ibadah seorang muslim yang masih menjalankan sholat dengan saudara muslim. Maka setelah sholat kita tahan langkah kita, jangan menunggu pulang dulu, kita bersalaman satu sama lain, saling memaafkan. Kenapa harus salaman? Rasulullah bersabda, tasafahu yadhabil itu angkuru itu. Berjabatan tanganlah kalian, karena dengan jabat tangan penyakit hati, getar, kesel, dendam akan hilang. Ciri orang yang kesel tetap menghindari salaman. Jangankan salaman, ketemu pun tidak. Maka di hari raya ini semuanya kita bisa menjabat tangan, salaman, minta maaf satu sama lain. Para jamaah sholat Id yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kuna fi hasaballahi sahabat yasira wa adkhulul jannah birahmatih. Kata Nabi, ada 3 perkara yang menyebabkan kita dihisab, dihitung dengan penuh kemudahan, dan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sahabat bertanya, Allahumma ya Rasulullah, apa 3 perkara tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tu'ti man haram, berilah orang yang mengharamkan kamu, dermawanlah orang yang pelit kepada kamu. Kalau dia pelit, kita pelit mudah, tapi kita dermawan kepada orang yang pelit, itu luar biasa. Kemudian yang kedua kata tadi, watasilu man qata'a, jalinlah talian silaturahim kepada orang yang memutuskan saling silaturahim. Kalau kita bersilaturahim kepada orang yang mau bersilaturahim itu biasa. Tapi kalau kita bersilaturahim orang yang memutuskan saling silaturahim itu luar biasa. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa'fu amman zalama, memberikan maaf kepada orang yang zalim kepada kamu. Orang yang jahat kepada kita, kemudian kita jahat, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang jahat, zalim kepada kita, tapi kita lakukan dengan baik dan hormat, itu luar biasa. Fa idza fa'alta dzalika tadkhul jannah. Apabila 3 hal tadi kamu kerjakan dengan penuh kesadaran, insya Allah kamu kalian semua akan masuk surga. Para jamaah yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada 3 ayat Al-Quran yang diturunkan bergandengan, satu sama lain. Ayat yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Orang yang membayar zakat, orang yang salat. Orang yang salat pasti membayar zakat. Kemudian ayat yang ketiga yang bersandingan sama ayat Al-Syurli wali mereka ilayya al-masjid.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kepada kita taat menyembah Allah, tapi jangan lupa kita juga berbuat baik kepada ibu bapak kita. Kita soleh, kita taat kepada Allah, kepada kedua orang tua kita kudu berbakti. Kenapa harus berbakti? Bergandengan taat kepada Allah, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita. Yang punya ibu, yang punya bapak, berarti Anda masih punya dua pintu surga. Kalau hanya tinggal ibu, berperilaku baiklah, itu pintu surgaku. Kalau kedua ini tidak ada, berarti kedua pintu surga telah hilang. Kita tidak lupa, tetap kamu harus doakan dan menjadi orang yang terbaik. Para jamaah, dalam riwayat ada kisah seorang ahli ibadah, taat kepada Allah, namanya Alqamah. Suatu saat Alqamah sadar ingin meninggal, nafas cenap-cenap, sudah di penghujung, tapi belum juga meninggal dunia. Terus ya saudara kadang sekarang tersiksa karena orang yang sekarang dalam hati seperti kambing yang masih hidup dikulitin. Melihat Alqamah yang sulit untuk mati, sahabat melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sulit mati ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tolong cari informasi apakah Alqamah masih punya ibu, masih punya bapak. Utusan Rasulullah menanyakan apakah Alqamah masih punya ibu, punya bapak. Dapat informasi, bapaknya sudah tidak ada ya Rasulullah, tapi ibunya masih ada. Kabarkan kepada ibunya, Alqamah meninggal sulit. Dilaporkan ke ibunya, namun apa kata ibunya? Saya tidak akan memaafkan Alqamah. Kenapa ibu tidak memaafkan Alqamah? Karena saya tersinggung. Kenapa ibu tersinggung? Karena Alqamah lebih memuliakan, lebih mengagungkan, lebih menghormati istrinya daripada menghormati aku ibunya. Apa tidak? Udah ibu yang terakhir kali melihat Alqamah. Tidak. Akhirnya dokter tidak mau datang dan memaafkan Alqamah. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat, kalau memang ibunya tidak mau memaafkan Alqamah, bilang kepada ibunya, kumpulkan kehilangan untuk mempercepat kematian Alqamah kita bakal. Sampaikan salam kepada ibunya, anak akan dibakar. Dalam informasi anaknya akan dibakar. Kali itu seorang ibu yang datang dan memaafkan, tidak dimaafkan, kemudian Alqamah meninggal dunia. Dari cerita ini kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man qaddama zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah al malaikah wan nas ajma'in. Kata Nabi, wahai kaum ansar, wahai kaum muhajirin, barang siapa yang mengagungkan istrinya, memuliakan istrinya melebihi daripada yang melakukan ibunya, maka baginya adalah laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. La yaqbalullah min syarfan wa la'nat. Tidak akan diterima ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya. Illa ayyatuba ila Allah, dia taubat kepada Allah, wa yuhsin ilaiha, dan berbuat baik kepada ibunya, wa yatlub ridhaha, dan minta ridha ibunya. Para istri, ketahuilah suamimu adalah milik ibunya. Seorang wanita menikah maka dia berbalik mengabdi kepada suami. Tapi anak laki sebelum menikah mengabdi ibu bapaknya. Setelah menikah tetap ibunya di atas segala-galanya. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Kita hafal betul satu hadis Rasulullah bersabda, "Ja'a dengan Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabat." Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya utamakan? Qala ummuka, ibu. Qala summa man Rasulullah, kamu selain ibu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibu.
Setelah ibuku sampai Rasulullah, ibu tidak ada. Setelah ibuku sampai Rasulullah, aku bapak. Kita seorang bapak tidak dibanding satu dengan kemuliaan seorang ibu, maka muliakan ibu. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Para jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa? Hal apa yang bisa membalas jasa-jasa ibu bapak kita?" Dengan tegas Rasulullah menjawab, "Langit dan bumi dan segala isinya tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa ibu bapak kita." Ibu bapak kita adalah orang yang paling berjasa, dan jasa yang tidak akan pernah kita bisa menembusnya. Maka di hari raya Idul Fitri ini kita minta maaf pada ibu bapak kita yang sudah meninggal, kita ziarahi, yang masih hidup kita dapat tangannya. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, lepas daripada salah dan dosa, dan mudah-mudahan Ramadan akan datang kita bisa bertemu lagi dan kembali melaksanakan amal Ramadan lagi. Dan kita bersediakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza wa istaghfiru muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa rahmatuh wa barakatuhu innakuna ala ni'amin tajallat wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arada sabila sadah li ummatin ata'at wa taqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah fattaqullaha ibadallah haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin wa nafi wa salam malaikatun musabbihan bi kursi wa la qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويسألونكم من فضلكم وذكروا الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.